Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi karakteristik fluida dinamis dan viskositas dengan beranggotakan saya Febri Arianto, nomor induk 207190097. Saya Muhammad Gila Furqan dengan nomor induk 207190101. Saya Nurul Ida Puspita Ningtyas dengan NIM 207190105. Saya Iman Rohida dengan NIM 207190107. Saya di sini akan menjelaskan tentang karakteristik fluida dinamis. Sebelum saya menjelaskan karakteristik fluida dinamis, kita kembali lagi membahas tentang pengertian fluida dinamis. Jadi, pengertian fluida dinamis adalah fluida yang bergerak, memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, dan tidak turbulen atau tidak berputar-putar. Selanjutnya, karakteristik fluida dinamis itu ada 4. Yang pertama yaitu fluida dinamis memiliki ciri-ciri yang tidak kompresibel dan apabila diberi tekanan maka volumenya tidak akan berubah. Yang kedua, tidak mengalami gesekan pada saat mengalir. Gesekan fluida dinamis dengan dinding bisa diabaikan. Yang ketiga, aliran stasioner. Dari fluida dinamis, di tiap paket fluida dinamis memiliki arah aliran tertentu dan tidak terjadi turbulensi atau biasa disebut dengan pusaran. Dan yang keempat, aliran fluida dinamis lunak dan tidak memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam rumus fluida dinamis. Yang pertama yaitu debit. Debit adalah jumlah volume fluida yang mengalir persatuan waktu dan umumnya terjadi dalam setiap per detik. Rumusnya rumus debit adalah Q sama dengan delta V per delta T sama dengan A kali V kali delta T per delta T. Kita coret. Jadi I sama dengan A kali V. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Diketahui jari-jarinya itu 7 cm, tak ukur menjadi meter, jadi 0,07 meter. Kecepatannya 10 meter per sekon. Ditanya I, lalu dijawab. I sama dengan A dikali V. I sama dengan V dikali pi r kuadrat. I 10 meter per sekon dikali 22 per 7 0,07 pangkat 2 I sama dengan 154 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon. Lalu yang kedua, kita masuk ke dalam rumus persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dalam satu tempat ke tempat lain. Rumusnya bisa dituliskan delta M1 sama dengan delta M2 atau bisa ditulis Rho 1 kali P1 kali A1 sama dengan Rho 2
P2 kali A2. Nah, jika karena massa jenisnya sama, kita dapat menuliskan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Air mengalir dalam pipa dengan bentuk seperti berikut. A1, V1, V2, A2. Jika luas penampang A1 adalah 2 kali luas penampang A2, maka perbandingan V1 sama dengan V2 adalah diketahui A1 sama dengan 2A2. Maka perbandingan pipa 1 sama dengan pipa 2 itu dapat dituliskan seperti berikut. Maka dapat dituliskan A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. V1 banding V2 sama dengan A2 banding A1 sama dengan A2 banding 2A2. V1 banding V2 adalah 1 banding 2. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mbak Nuril. Saya di sini akan meneruskan presentasi dari Mbak Rima yang tadi. Jadi saya akan membahas mengenai hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum yang menyatakan bahwa tekanan dari fluida yang bergerak seperti udara berkurang ketika fluida tersebut bergerak cepat. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan atau P, energi kinetik per satuan volume, dan energi potensial per satuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang satu garis arusnya. Jadi dapat kita tuliskan P ditambah setengah rho P kuadrat plus rho GH sama dengan konstan, atau P1 ditambah setengah rho P1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Kita akan membahas contoh soalnya. Di sini diketahui dua pipa yang terhubung memiliki luas penampang yang berbeda. Bila terdapat air yang melewati pipa tersebut, maka kecepatan pada penampang 1 sebesar 3 meter per second, sedangkan P1 sama dengan 12.300 PA. Sedangkan bila melewati penampang 2 yang memiliki 1,2 meter lebih tinggi dibandingkan penampang 1, tentukan besar tekanan pada penampang 2. Jadi diketahui P1 sama dengan 3 meter per second, P1 12.300 PA, kemudian P2 nya 0,75 meter per second, kemudian C2 nya 1,2 meter, dan G nya 9,8. Kitanya W2 nya. Kemudian kita jawab. Kita tulis rumusnya dulu. P1 tambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho P2 kuadrat ditambah rho GH2. Kemudian kita masukkan
12.300 ditambah setengah dikali 1.000 dikali 3 kuadrat tambah 0. P2 sama dengan setengah Rho-nya 1.000 dikali P2 nya tadi 0,75 kuadrat ditambah Rho GH nya 1.000 dikali 9,8 dikali 1,2. Kemudian kita pindahkan luasnya, jadi P2 sama dengan 12.300 ditambah setengah kali 1.000 kali 3 kuadrat plus 0 dikurangi, karena kita pindah luas jadi ini setengah kali 1.000 kali 0,75 kuadrat dikurangi 1.000 kali 9,8 kali 1,2. Setelah kita jumlah, maka P2 nya kita temukan sebesar 4080 PA. Ya, kemudian kita akan membahas tentang teorema Torricelli atau laju efflux. Jadi laju efflux adalah lajur air yang menyembur dari lubang sama dengan air yang terjun bebas atau jatuh bebas dari ketinggian. Laju air tersebut disebut dengan laju efflux. Coba dilihat pada gambar. Di sini sudah digunakan penerapan persamaan Bernoulli pada titik 1 yang ada di permukaan wadah dan titik 2 pada permukaan lubang. Karena diameter wadah lebih besar daripada diameter lubang, maka kecepatan aliran pada lubang lebih besar daripada kecepatan aliran pada wadah, sehingga kecepatan pada wadah dapat kita tulis P1 sama dengan 0. Dan karena wadah terbuka dan lubangnya terbuka, maka P1 sama dengan P2. Sehingga dapat kita tulis, kita masukkan persamaan Bernoulli-nya P1 ditambah setengah Rho P1 kuadrat ditambah Rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah Rho P2 kuadrat ditambah Rho GH2 kuadrat. Maksud saya. Kemudian karena P1 nya 0 dan P1 sama dengan P2, maka dapat kita tulis Rho GH1 sama dengan setengah Rho P2 kuadrat plus Rho GH2. Selanjutnya, kemudian kita akan menghitung kecepatan alirannya. Kita dapat menggunakan rumus Rho GH1 sama dengan setengah Rho P2 kuadrat plus Rho GH2. Karena massa jenisnya sama, maka dapat ditulis GH1 sama dengan setengah P2 kuadrat plus GH2. Kemudian kita pindah ruas, setengah P2 kuadrat sama dengan GH1 min GH2. P2 kuadrat sama dengan 2 GH1 min GH2. P2 sama dengan akar 2 G kali H1 min H2. Kemudian kita dapat rumus akar 2GH. Untuk materi ini cukup. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Febri. Kepada Mas Febri dipersilakan. Akan melanjutkan materi dari Mbak Nuril, yaitu tentang viskositas. Sebelum memasuki rumus,
kita akan membahas apa itu viskositas. Viskositas adalah pengukuran seberapa tahan fluida terhadap upaya untuk melewatinya cairan dengan viskositas rendah dikatakan encer, sedangkan cairan viskositas tinggi dikatakan kental. Tapi ingat, hukum viskositas memiliki kegunaan penting di bidang-bidang seperti pencetakan inkjet, formulasi dan injeksi protein, dan bahkan pembuatan makanan dan minuman. Fungsi viskositas dalam fisika, viskositas sering dinyatakan menggunakan persamaan Isaac Newton untuk fluida yang mirip dengan hukum gerak kedua Newton. Adapun manfaat dari viskositas dalam kehidupan sehari-hari yaitu memasak. Viskositas memainkan peran penting dalam persiapan dan penyajian makanan. Minyak goreng bisa berubah viskositas atau tidak saat panas. Sementara banyak yang menjadi lebih kental saat didinginkan. Lemak yang cukup kental saat dipanaskan menjadi padat saat didinginkan. Masakan yang berbeda juga tergantung pada viskositas saus dan lain-lain. Setelah itu kita masuk ke rumus yang sering digunakan dalam viskositas. Setelah ini kita masuk dalam rumus yang sering digunakan, rumus umum yang sering digunakan di viskositas, yaitu F sama dengan eta kali A kali V kecil per L, di mana F-nya itu gaya gesek dari fluida, eta sama dengan eta itu konstanta viskositas, A luas benda, V kecil kecepatan air, dan L lebar dari suatu pipa tersebut. Seterusnya akan dilanjutkan oleh Mas Galih. Selanjutnya saya akan membahas viskositas. Apa itu viskositas? Viskositas atau yang dikenal dengan kekentalan cairan. Kekentalan cairan jadi yang dihitung di sini adalah gaya gesek air yang mengalir atau dilambangkan F. Berbeda dengan hukum Bernoulli yang menggunakan fluida ideal, viskositas menggunakan fluida sejati yang bersifat dapat dimanfaatkan, mengalami gesekan, dan mengalami turbulen. Dimisalkan ada pipa yang berisi air yang bergerak dengan kecepatannya dilambangkan V dan gaya geseknya dilambangkan F dengan lebar pipa dilambangkan L. Viskositas atau yang dilambangkan dengan eta berumuskan tegangan luncur dibagi dengan kecepatan perubahan tegangan yang rumusnya tegangan luncur F per A dibagi dengan kecepatan perubahan V per L. Jadi rumus eta ini, namun yang biasa digunakan adalah gaya geseknya, jadi tambahkan ketemu F sama dengan eta dikali A dikali F per L. Rumus viskositas menggunakan ini atau disebut dengan hukum Stokes. Sekarang masuk ke kecepatan terminal. Dimisalkan ada bola bejal yang masuk ke dalam larutan mengalami gaya ke atas atau disebut FB dan gaya ke bawah M kali G. Bola tersebut mengalami gaya geser dengan larutan yang dilambangkan dengan FF. Untuk mencari kecepatan terminal menggunakan sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 kita bisa hitung dengan cara gaya benda ditambah dengan gaya gesek air sama dengan gaya ke bawah yakni M kali G.
kita pindah ruas menjadi gaya gesek sama dengan M kali G dikurangi gaya benda. Untuk gaya geseknya kita menggunakan hukum Stokes tadi, yakni eta konstanta dikali eta dikali kecepatan sama dengan M kali gaya ke bawah dan gaya ke atas bisa kita tulis dengan rho benda kali V benda dikali G dikurangi rho air dikali volume air dikali G. Kita lihat di soalnya menggunakan bola bejal. Bola bejal konstantanya itu 6 pi kali R. Jadi bisa kita tulis 6 pi R dikali eta dikali kecepatan sama dengan kita jadikan satu menjadi VB volume benda dikali gravitasi dikali dengan rho benda dikurangi rho air. Ini maka kecepatan terminal bisa dapat diketahui dengan pindah rumus VB kali G tetap dikali rho B dikali rho air dibagi dengan 6 pi R jadi pindah ruas. Yes. Lalu untuk volume benda kita menggunakan bola dengan rumus volume benda 4, volume bola 4/3 kali pi kali R pangkat 3. Jadi kita masukkan volume bendanya 4/3 pi R pangkat 3 kali gravitasi kali rho B kali dikurangi rho A per 6 pi R. Dicoret disederhanakan menjadi 2/9 kali G kali R kuadrat per eta dikali rho B dikurangi rho A. Nah, jadi ini rumus untuk menemukan kecepatan terminal dari bola bejal. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.